So oke cuy, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngelanjutin series Perjuangan Cinta Mendapatkan Hati Mama Muda. Ya kayak sih banyak dari kalian yang nungguin manga yang satu ini, padahal kalian tuh bisa langsung baca aja gitu cuy. So ya jadi sebelum lanjut ya kan, buat kalian yang kepo sama judulnya dan sering bertanya-tanya judulnya apa, jadi judulnya itu adalah Musume Janakute Watashi Mama Gasuki Nano. Nanti teksnya bakalan gua tulis di video ini cuy. Ya jadi sebelum lanjut ya kan, gua harapin kalian tuh nonton part pertama sama part kedua cuy, biar nyambung ceritanya. Dan kalau semua udah, jangan lupa buat subscribe channel ini cuy, karena dukungan kalian itu sangat berharga buat gua. Jadi melanjutkan kisah dari part kedua ya kan, cerita kali ini itu dimulai ketika si Ayako itu bakalan ngedate sama Takumi cuy. Ya akhirnya penantian yang ditungguin sama si Ayako itu datang juga cuy. Ya panel cerita itu dibuka dengan kekhawatiran Ayako kepada Takumi karena dia yang lagi menyetir mobil cuy. Namun ya di sini si Takumi itu merasa kalau hal ini tuh tidak masalah bagi dia dan malah memuji si Ayako karena pakaian yang dipakai sama Ayako buat kencan itu cocok banget sama dia cuy. Bahkan gak cuma pakaian aja yang dipuji, tapi gaya rambutnya si Ayako yang berbeda itu juga jadi target gombalannya si Takumi. Ya sontaknya si Ayako yang mendengar perkataan dari Takumi tadi itu bilang gitu cuy, kalau semua cuma pakaian kencan aja dia itu juga punya. Namun ya aslinya dengan wajah malu-malu ya kan, si Ayako tuh bilang kalau sebenarnya pakaian yang dia pakai sekarang itu adalah pakaian yang baru aja dia beli cuman buat kencan sama si Takumi doang. Buset. Nah sebenarnya gitu cuy, di sini si Takumi itu kagak punya tempat buat kencan yang bagus buat mengajak si Ayako. Makanya si Takumi itu sempat rapat dan berkonsultasi sama kawannya dan si Mio buat mutusin ngajak dating si Ayako nanti itu mau kemana. Ya sontak ya menurut si Mio ya kan, meskipun mamanya itu udah dewasa, tapi ya sebenarnya pengalaman cinta si Ayako itu seperti anak SMP doang. Ya intinya ya pengalaman cinta si Ayako itu cuma sekedar cinta monyet doang cuy. Tapi ya di sini gitu cuy, si Mio itu ngasih saran kepada Takumi kalau seumpama mau dibawa kemanapun mamanya itu pasti bahagia kalau bareng sama Takumi, karena yang paling mengerti Ayako sampai sekarang itu cuman si Takumi doang yang udah nemenin Ayako dari lama cuy. Ya sontak ya kan, gara-gara mendengar jawaban dari si Mio tadi, si Takumi itu mutusin buat ngajak si Ayako ke taman hiburan cuy. Ya gue di sini gak tahu ya kan, itu si autor mikirin apaan ya kan, gara-gara sekelas ibu-ibu berkepala dua kencan bareng sama anak muda tapi malah dibawa ke taman hiburan cuy. Ya pikiran gue mending si Ayako tuh dibawa ke restoran atau ke kafe gitu cuy, tapi dia malah dibawa ke taman hiburan yang tempatnya dating anak muda sama anak kecil. Ya sontak ya gara-gara hal ini ya kan, itu ngebikin si Ayako itu bertanya-tanya itu cuy, ngapain si Takumi itu ngebawa dia ke taman hiburan. Dan jawaban si Takumi di sini, si Takumi itu bilang kalau dia itu pengen fotoin si Ayako cuy, karena ya waktu kecil dulu Takumi sama Mio yang sempat main di taman hiburan ini itu tidak mengabadikan momen bersama sama Ayako. Makanya di sini itu kayak sebagai pengganti dari momen yang kehilangan tadi cuy. Ya intinya sih di sini tuh si Takumi itu pengen ngebuat kenangannya si Ayako kembali. Ya sontak sih ya gara-gara hal ini itu ngebikin si Ayako malu-malu, tapi ya cuman sesaat aja. Kenapa kok cuman sesaat aja? Karena ya umur si Ayako tuh udah 34 tahun lebih cuy, dan dia itu diajak ke tempat hiburan anak-anak sama anak muda. Ya refleks di sini tuh ngebikin si Ayako berpikir ini tuh terlalu sulit buat dia. Dan bener aja gitu cuy, pada saat awal mau dimana si Ayako tuh diajak buat mengembalikan momen kenangannya dia tuh diajak ke tempat komedi putar. Ya meskipun awalnya di sini si Ayako tuh kagak nolak, tapi pas dibilang kalau sama si Ayako tuh naik sendirian, malah dia tuh pasang muka mau nangis cuy. Apalagi ya lu bisa lihat ya kan, pada waktu si Ayako tuh maksain buat naik, dia tuh malah menikmatinya, tapi sambil nangis anjir. Sumpah di sini gua ngakak cok. Apalagi ya momen paling ngakaknya kata gue kan, waktu udah menangis begini dia tuh masih sempet-sempetnya bikin pose yang lucu kayak gini anjir. Ya meskipun ya sesudah main begituan dia tuh rada hilang harapan ya kan, cuman ya gara-gara lihat mukanya si Takumi yang bahagia dan semangat, dia tuh pada akhirnya nurutin semua kemauannya si Takumi cuy. Nah cerita berlanjut lagi, sesudah mereka itu dari tempat komedi putar ya kan, si Takumi itu sempet mau ngajak si Ayako buat pegangan tangan karena mereka itu takut terpisah cuy, karena ya mereka itu lagi mau ngantri buat masuk ke wahana kedua, tapi di situ rame banget. Namun ya setelah mendengar ucapan dari si Takumi tadi ya kan, si Ayako itu yang terkejut langsung menolak permintaannya si Takumi cuy, dengan raut wajah malu-malu karena merasa malu itu cuy kalau ada yang lihat mereka berdua lagi pegangan tangan. Karena apa, si Ayako di sini tuh masih tantrum banget atas hubungan mereka cuy. Ya di sini ya si Takumi yang melihat respon dari si Ayako itu ya kan, dia tuh kagak maksain permintaannya si Ayako cuy. Ya kalau semua kagak mau ya udah kagak masalah. Namun ya lu bisa lihat gitu cuy, malah si Ayako duluan yang nyamber dan megang tangannya si Takumi. Bahkan dia tuh sambil bilang dengan raut wajah yang malu-malu, kamu itu gak boleh langsung menyerah setelah dicampakkan sama seorang perempuan, tapi kamu itu harus lebih agresif lagi cuy. Ya di momen ini sih si Takumi itu ngayain aja apa yang dikatain sama si Ayako, dan pada akhirnya mereka itu menikmati kencan di taman hiburan itu, mulai dari menikmati roller coaster sampai rumah hantu dan makan krepes bareng cuy.
Nah, pada saat mereka tuh lagi asik-asik jalan-jalan di tempat hiburan itu ya kan, di situ si Takumi itu tertarik sama yang namanya foto booth buat ngajak foto bareng si Ayako cuy. Dan di situ ya kan, habis mereka itu ngantri di situ, sewaktu mereka itu lagi milihin aksesoris buat berfoto, malah Ayako di situ itu dianggap sama staff di situ sebagai kakaknya si Takumi cuy. Ya refleksnya di sini ya kan, si Ayako itu yang awalnya dianggap sebagai pasangan si Takumi sama Takumi itu kehilangan kepercayaan dirinya cuy, dan malah nerima kalau seumpama kenyataan pahit di pandangan orang, dia itu cuman dianggap sebagai tante-tante doang. Ya lo bisa lihat aja raut wajahnya si Ayako di sini. Nah ini ya di situ ya kan, si Takumi yang gagah berani ini itu langsung nge-counter dan bilang gitu cuy, kalau semua si Ayako itu adalah pacarnya dia, maupun ya dia itu adalah seorang tante-tante. Ya sontak sih di situ si Ayako yang sehabis foto bareng sama si Takumi tadi itu merasa bahagia banget gitu cuy, karena ya di situ dia tuh diakuin sebagai pacar meskipun si Takumi itu masih belum resmi jadi pacarnya dia. Panel cerita berganti cuy. Saat ini si Takumi sama Ayako itu lagi menaiki sebuah biang lala bersama. Di momen ini si Ayako itu secara gak sengaja lihat wajah polosnya si Takumi yang lagi mandangin pemandangan di luar jendela. Nah di situ si Ayako itu dengan raut wajah yang tersenyum, dia tuh refleks mengambil gambar si Takumi dengan raut wajah yang kagak bisa gua jelasin karena gua jomblo anjir. Ya gue di sini ya bilang kayak tadi karena gue gak pernah ngerasain di foto cewek anjir. Ya mungkin kalau semua gue tuh difotoin diam-diam, mungkin gue tuh cuma dijadiin stiker WA doang sama temen kampret gue. Jadi ya gue kagak tahu perasaan itu kayak apa. Ya balik lagi itu cuy. Sehabis si Takumi itu sadar ya kan kalau semua dirinya tuh difoto diam-diam sama si Ayako. Di situ si Takumi tuh minta kejelasan ngapain si Ayako tuh mutuin dia. Padahal harusnya ini tuh kenangannya si Ayako ya kan. Nah di situ si Ayako tuh yang udah kagak terhentikan ini bilang ya kan kalau semua hal ini tuh kagak adil buat Takumi. Dan di situ ya kan si Ayako yang udah ngomong kayak tadi, dia tuh malah menjadi-jadi dan malah mutuin si Takumi dalam biang lala cuy. Sampai ya di situ pada akhirnya si Ayako itu merasa kalau dia itu beneran bahagia karena diajak ngedate sama Takumi, dan dia juga berharap gitu cuy kalau one day nantinya si Takumi itu bakalan ngajak ngedate dia lagi. Dan ya jadi gimana menurut kalian cuy buat acara ngedate Ayako sama Takumi? Ya meskipun di sini kata gua itu ada yang kurang ya kan, karena di sini kayak berasa gak compare dan kagak cocok sama si Ayako, tapi plus 100 ya kan, karena ngebahagiain Momi itu susah aja. Apalagi Mominya itu adalah calon istri lu. Wah, buset, itu gua gak tahu anjir gimana rasa susahnya si Takumi buat memikirkan hal ini gitu cuy. Dan ya cerita berlanjut cuy. Kali ini kita diperlihatkan sama si Ayako dan Takumi yang lagi kehujanan dan mutusin buat menginap di sebuah hotel cinta karena mobil yang mereka kendara itu lagi rusak dan mau kagak mau ngebikin si Ayako sama Takumi itu kudu pulang jalan kaki. Namun ya saat mereka itu udah mau balik ya kan, tanpa disadari cuaca itu udah mendung dan berakhir hujan. Sampai pada akhirnya mereka itu mutusin buat menginap ke hotel cinta terdekat cuy. Nah sebelum pada akhirnya mereka itu mutusin buat menginap di hotel cinta ya kan, sebenarnya ada alasan tertentu kenapa si Ayako itu diajak sama Takumi ke hotel cinta cuy. Yaitu si Takumi itu menyadari sesuatu cuy, kalau pakaian yang dipakai sama Ayako itu yang udah basah kuyup ini itu malah ngebekas dan malah ngeliatin dalamannya dia secara terang-terangan. Alhasil ya gara-gara hal ini itu ngebikin si Ayako refleks dan malu seketika. Apalagi ya menurut dia dalaman yang dia pakai sekarang itu ya kan, itu sudah cukup dewasa banget buat memikat seorang laki-laki dewasa. Apalagi di sini si Ayako tuh udah mempersiapkan hal ini dari lama gitu cuy. Gue gak tahu kenapa anjir. Bahkan ya dalaman yang sekarang dia tuh pakai itu merupakan dalaman yang baru aja dia beli, cuman buat kencan doang cuy. Ya sebetulnya di sini si Ayako tuh udah mempersiapkan semuanya, sampai dalamannya pun juga udah anjir. Buset. Alhasil ya gara-gara ngeliat hal ini ya kan, si Ayako itu beneran malu banget gitu cuy. Namun ya kerennya di sini si Takumi itu bukannya nyolong kesempatan buat ngeliatin, tapi dia tuh malah ngasihin jaketnya buat nutupin dadanya si Ayako cuy. Dan ya di momen ini ya kan, setelah pertimbangan si Ayako dan Takumi karena mereka tuh takut sakit gara-gara kehujanan, si Takumi itu ngajak si Ayako buat menginap ke hotel cinta gara-gara kagak ada rekomendasi hotel yang lain. Ya sebenarnya di sini si Ayako itu nolak gitu cuy. Namun ya si Takumi itu ngeyakinin si Ayako kalau dia tuh kagak ngelakuin apapun. Dan ya gitu, sehabis mereka tuh berpikir kalau semua hotel cinta itu seperti yang ada di pikirannya mereka, si Takumi itu nyuruh si Ayako buat mandi terlebih dahulu cuy. Namun ya di pikirannya si Ayako di sini dengan raut wajah yang malu-malu, dia tuh takut mau diewek sesudah dia mandi anjir. Namun ya di sini kan si Takumi itu bilang ya kan kalau dia itu cuman takut si Ayako kedinginan doang dan kagak mau ngewek dia cuy. Ya setelah si Ayako tuh mandi ya kan, busetnya si Takumi itu malah terpana sama kecantikannya si Ayako. Ya untung aja di sini si Takumi itu kagak kehilangan kewarasannya dan malah mau main sama Ayako anjir.
Sampai ya di situ ya kan aku tuh bilang jangan ngeliatin dia mulu dan malah nyuruh si Takumi gantian mandi cuy. Dan ya setelah momen dimana mereka itu pada akhirnya habis mandi ya kan, di situ mereka itu pada salting-saltingan cuy. Gara-gara mereka itu cuman pakai handuk doang buat nutupin badan mereka gara-gara baju mereka itu lagi basah kuyup. Ya di situ ya si Ayako sama Takumi itu sempat ngobrol bareng bersama itu cuy. Sampai di titik dimana mereka itu pada akhirnya nentuin apakah mereka itu kudu tidur bareng di satu kasur atau kagak. Ya di sini ya sebenarnya si Takumi itu pengen tidur di sofa aja cuy dan mempersilahkan si Ayako buat tidur di kasur. Namun ya karena si Ayako tuh di sini kagak enak karena takut tidurnya si Takumi itu kagak enak juga, dia itu memperbolehkan si Takumi buat tidur di kasur bareng sama dia. Namun ya si Ayako itu ngebuat janji sama si Takumi itu cuy kalau dia itu kagak boleh ngelakuin hal aneh-aneh kepada si Ayako. Dan pada akhirnya tibalah momen dimana mereka itu tidur bareng bersama. Ya seperti harapan kalian. Nah di sini gitu cuy, sebenarnya kan si Ayako itu kagak bisa tidur karena dia itu mengingat kejadian di mana si Takumi itu megang perut dia. Namun ya di momen ini si Takumi itu malah bertanya ke Ayako gitu cuy, sambil ya dia itu memalingkan wajah dari si Ayako kalau dia itu pernah mengingat kejadian waktu kecil di mana mereka itu lagi tidur bareng bersama. Di momen itu si Takumi itu merasa bahagia banget gitu cuy karena di situ dia merasa tidak ada jeda dengan Ayako. Berbeda dengan yang sekarang gitu cuy, di mana si Takumi itu merasa kalau sekarang mereka itu sudah ada jarak yang misahin mereka karena perasaan mereka itu sudah mulai berubah. Namun ya di momen ini ya kan bukannya si Takumi itu sedih, tapi dia itu merasa bahagia gitu cuy karena ya meskipun hubungan mereka sekarang itu ada jarak, tapi di sini si Ayako itu udah mengakui si Takumi kalau dia itu udah dianggap sebagai lelaki sama Ayako cuy. Ya mendengar ucapan dari si Takumi tadi ya kan si Ayako itu terharu itu cuy karena ya di pikirannya dia andai dirinya tuh lebih muda ataupun si Takumi yang lebih tua, mungkin mereka tuh bisa bersama tanpa harus memikirkan jarak seperti ini. Dan ya kejadian tidur bersama ini pada akhirnya ditutup dengan si Ayako yang tidur sambil bersandar di punggungnya Takumi cuy. Ya mungkin sekian dulu ya kan buat cerita kali ini. By the way sorry banget kalau semua cerita kalian tuh pendek banget karena ya gue di sini itu mau merekomendasikan manga lain buat kalian. Katanya kalian tuh pengen denger cerita tentang cewek yandere. Ya mungkin gue bakalan menuju ke situ sih. Atau gue tuh bakalan cari manga Momi lagi anjir. Daripada kalian nonton hentai-nya Momi, mending gue ceritain cerita cinta Momi anjir. Siap. Ya mungkin seperti itu sih. So ya jadi stay tune aja di channel gua dan see you next time. Buat kalian yang pengen lanjut jangan lupa buat dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe cuy. By the way di next kita itu bakalan lihat si Ayako yang bakalan di NTR sama anaknya. Apakah dia itu bakalan serius buat nge-NTR anaknya? Jadi tunggu aja buat cerita selanjutnya. So see you next time, sampai jumpa lagi cuy.